Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Wisesa Manggala Yuda, selamat pagi. Selamat pagi. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan nama Dela Saputri NBP 132255120506. Nama Aninda Fajrinaya NPP 132210040604. Nama Kalisa Disaputra NBP 132217030612. Nama Amara Dinda Naila Hairunisa NPP 132214110502. Nah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama mengenai apa itu PKS, yang kedua mengenai sejarah singkat PKS, dan yang ketiga mengenai jabatan yang ada di PKS beserta tugas-tugasnya. Semoga bermanfaat. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian apa itu PKS. PKS atau Patroli Keamanan Sekolah ini adalah salah satu kegiatan organisasi yang umumnya ada di setiap sekolah di Indonesia. Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjadi pengawas dan pemantau area sekolah dari tindakan siswa yang kurang bermanfaat dan melanggar tata tertib, dan nantinya pelanggar akan dikenai sanksi dari PKS yang sudah bekerja sama dengan pihak sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah singkat PKS. Patroli Keamanan Sekolah atau PKS dibentuk pada 5 Mei 1975 dengan nama awal Polisi Keamanan Sekolah. Tugas PKS pada saat itu masih sempit, yakni sebatas menjaga keamanan di sekolah dari tindakan negatif siswa. Pada 5 Juni 1975, PKS berganti nama dari yang awalnya Polisi Keamanan Sekolah menjadi Patroli Keamanan Sekolah dengan persetujuan Bapak Letkol Anton Sujarwo. Adanya perubahan nama ini juga menyebabkan adanya perubahan pada tugas PKS. Tugas PKS menjadi 1. Bidang keamanan PKS hanya sebagai pengawas dan pemantau tindakan di luar aturan sekolah yang nantinya akan dilaporkan ke pihak sekolah. 2. Pada bidang lalu lintas, PKS harus mengetahui peraturan-peraturan dalam lalu lintas. Berikutnya saya akan memaparkan tentang jabatan dan tugas-tugas dalam organisasi PKS. Jabatan yang pertama adalah komandan. Tugas dari komandan adalah 1. Mengesahkan seluruh kebijakan yang ada dalam organisasi. 2. Memimpin, mengkoordinasi, dan bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Yang ketiga adalah memelihara keutuhan dan kekompakan organisasi. Yang kedua adalah wakil komandan. Tugas dari wakil komandan adalah 1. Membantu komandan dalam mengurus organisasi dan pelaksanaannya. 2. Mewakili komandan jika sedang berhalangan hadir. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas dari komandan. Jabatan yang ketiga adalah provos. Tugas dari provos adalah 1. Penegak disiplin bagi seluruh anggota organisasi. Yang kedua, menindaklanjuti anggota PKS yang melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab. Jabatan yang keempat adalah bendahara. Tugas dari bendahara adalah yang pertama, mengatur pengeluaran dan pemasukan uang dalam sebuah organisasi yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian bendahara 2 bertugas membantu bendahara 1. Jabatan yang kelima adalah sekretaris. Tugas dari sekretaris adalah yang pertama, menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal yang nantinya akan dimintakan persetujuan kepada pembina dan pengurus organisasi yang jabatannya lebih tinggi. Yang kedua adalah mengelola urusan surat penyurat, dan yang ketiga adalah mencatat hasil rapat. Yang terakhir, saya di sini akan melanjutkan dari rekan saya, yakni Aninda. Jabatan yang keenam adalah si acara. Tugasnya 1. Mengatur seluruh rundown dan teknis acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, bertanggung jawab atas seluruh rangkaian acara. Kemudian ada si perlengkapan. Yang pertama, merencanakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada saat acara. Lalu yang kedua, ada mendata perlengkapan yang dibutuhkan dan mengupayakan peminjamannya. Yang ketiga, melakukan kontrak atau izin peminjaman alat. Selanjutnya ada si dokumentasi. Si dokumentasi bertanggung jawab pada proses dokumentasi di setiap kegiatan. Lalu ada si konsumsi, mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan urusan makanan dan minuman untuk panitia, tamu, dan semua orang yang mengikuti rangkaian acara tersebut. Selanjutnya ada si humas, bertanggung jawab untuk menghubungi pemateri atau bintang tamu yang akan hadir pada saat hari H.
sebagai perantara dalam mengurus hal persetujuan atau permintaan tanda tangan dengan kepala sekolah. Namun, pada saat diklat, kami mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai jabatan di dalam PKS, yakni ada yang pertama komandan, wakil komandan, danton, kaur atau kepala urusan, lalu ada kepala urusan operasional, PAM, diklat, kepala urusan umum, minpes, lokben, pal, kepala urusan khusus, humas, dan pokma, provos, dan juga poko. Sekian hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.